Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berjumpa dalam kajian ini, dimana sebelum saya memberikan satu faidah amalan, senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amali istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala hajat Anda dimudahkan oleh Allah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah, wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah yang sangat dahsyat sekali, yang mana dalam kitab ini dijelaskan orang yang mengamalkan amalan ini, sahalallahu lahu asbabar rizki, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut mendapatkan rizki. Bukan hanya itu, annaha tuftahu tis'an wa tis'ina babam minar rizki, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka tis'an wa tis'ina baban, 99 pintu rizki. Ini sangat luar biasa, khususnya bagi Anda yang mengharapkan rizkinya barokah, rizkinya banyak, rizkinya berlimpah ruah, maka silahkan disimak baik-baik kajiannya. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakri ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, membaca doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin terkadang di antara kita ada yang pesimis, ada yang putus asa, yang mana terkadang timbul pertanyaan dalam diri kita. Saya sudah mengamalkan ini, saya sudah membaca ini, saya sudah ibadah seperti ini, kenapa rezeki saya masih sulit, rezeki saya masih seret? Mungkin ada di benak kita pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Kita sudah berdoa siang malam, doa kita kok nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian banyak juga yang kemudian putus asa, berhenti dari melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa faidahnya, hanya karena apa yang dia hajatkan, apa yang dia doakan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada orang-orang yang dalam hatinya bertanya, kenapa doa saya belum dikabulkan, kenapa hajat saya belum diijabah, kenapa rezeki saya masih seret, kenapa rezeki saya masih sulit, padahal saya sudah membaca zikir, saya sudah membaca sholawat, maka saya jawab dengan satu makalah dalam kitab yang bernama Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari,
di mana beliau dalam kitab itu memberikan satu kata yang sangat indah, bahwasanya jangan hanya karena doa kita belum diijabah oleh Allah, kemudian kita berhenti berdoa, kita berhenti membaca zikir, kita berhenti membaca sholawat. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hambanya dengan apa yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita, dan pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau kita melihat makalah tersebut, doa kita pasti dijabah oleh Allah. Dengan apa diijabahnya? Dengan sesuatu yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Bisa saja mungkin doa kita pada saat ini minta A, tapi Allah mengabulkannya, kita dikasihnya B. Kita minta ini, Allah ngasihnya itu. Karena apa? Itu adalah yang terbaik bagi kita hambanya. Kemudian Allah juga pasti mengabulkan doa kita pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Dalam berdoa misalnya, mungkin kita meminta kepada Allah, ya Allah besok saya harus lunas hutang, ya Allah besok saya minta rizki, besok. Kita menentukan waktu, waktu terijabahnya doa. Padahal doa kita pasti dikabulkan oleh Allah pada waktu yang Allah inginkan. Ketika Allah sudah mengijabah pada waktu yang telah Allah tentukan, itu adalah hal yang paling indah. Karena dalam menanti sebuah keijabahan doa itu banyak sekali hikmah dan faidah. Ada orang yang mungkin mohon maaf, tadinya sebelum dia dikasih ujian rizki yang sulit, dia jauh dari Allah, jarang membaca zikir, jarang membaca sholawat. Kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan hidup yang enak, dipanggil oleh Allah dengan hidup yang nyaman, rizkinya banyak. Kita ninggalin Allah, kita lupa sama Allah. Karena Allah sayang sama kita, kita dipanggil, ditimpuk pakai batu. Ya, ibarat orang dipanggil, hai engkau nggak nengok, ya udah timpuk pakai batu. Dikasih ujian, dikasih cobaan, kita baru noleh ke Allah, kita baru ingat sama Allah. Sehingga dalam setiap kejadian kita dianjurkan untuk mengambil yang namanya hikmahnya. Terlebih bagi kita para jamaah yang pada saat ini sedang menginginkan rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang melimpah. Bukan hanya banyak ya, kalau rizki banyak tapi nggak barokah buat apa? Di luar sana banyak orang yang gajinya puluhan juta, gajinya ratusan juta, tapi masih korupsi, masih nyolong uang rakyat, nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan. Kenapa? Karena rizkinya nggak barokah. Yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Meskipun dia gajinya 1 juta, 2 juta, tercukupi hidupnya. Kita mungkin melihat tetangga kita yang mohon maaf penghasilannya ya kalau dinominalkan sedikit, tapi kehidupannya harmonis, anak-anaknya soleh, tidak punya hutang, apalagi hutang ke bank, hutang yang riba dan lain-lain. Nah ini yang namanya barokah. Ada orang yang penghasilannya puluhan juta, hutangnya banyak. Nah ini nggak barokah. Makanya ini adalah sebuah amalan yang kemudian ketika orang mengamalkan amalan itu, pintu rizkinya akan terbuka. Dan kemudian orang yang mengamalkan amalan ini akan mendapatkan rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang berlimpah. Bahkan akan dibukakan 99 pintu rizki yang sangat dahsyat sekali. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa membaca atau mengucapkan zikir ini alfa marrah, 1000 kali. Zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang mau membaca zikir ini 1000 kali, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
dibaca 1000 kali ala taharatin, dalam keadaan suci. Dia sudah wudhu, dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dibaca dalam keadaan suci, waktunya fi sobihati kulli yaumin, dibaca setiap pagi habis subuh, habis sholat subuh, intinya pagi hari. Kula yaumin, setiap hari kontinu istiqomah. Maka apa yang akan terjadi manakala orang mau membaca zikir la ilaha illallah 1000 kali dalam keadaan suci, dibaca dalam waktu pagi hari, sahalallahu lahu asbab rizki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan datangnya rizki kepada orang tersebut. Ya misalnya Anda pagi hari daripada habis sholat subuh apalagi tidur lagi, ini jangan sampai. Habis sholat subuh, sebelum beraktivitas, ibu-ibu sebelum masak masih dalam keadaan suci, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, sebentar, nggak ada setengah jam ya, la ilaha illallah, pakai tasbih yang digital itu kan, maka sahalallahu lahu asbab rizki, rizki kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi kitabi abwabil faraji ba'da an adada katsiratan min fawaidiha qala, dalam kitab yang bernama kitab Abwabul Faraj, yang mana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata, wa min fawaidi la ilaha illallah, setengah dari faidah zikir la ilaha illallah annaha tuftahu tis'an, sesungguhnya zikir la ilaha illallah itu tuftahu tis'an wa tis'ina baba min rizki, bisa membuka 99 pintu rizki. Jadi kita yang pada saat ini rezekinya sedang seret, rezekinya sedang tertutup, yang jualannya sepi, yang usahanya macet ya, yang bisnisnya nggak jalan, jangan putus asa, amalkan la ilaha illallah 99 kali. Buktikan, ini bukan kata saya tapi kata Rasulullah SAW. Maka jangan heran, jangan kaget, pintu rezeki Anda terbuka. Jangankan 10 juta, jangankan Anda dapat 100 juta, 1 miliar pun itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mau membaca zikir la ilaha illallah satu hari sebanyak 1000 kali setiap pagi. Nah, selain mengamalkan amalan ini para jamaah, agar pintu rizki Anda terbuka, rizkinya banyak, hidupnya bahagia, Anda bisa mengamalkan selain la ilaha illallah 1000 kali, Anda bisa mengamalkan zikir yang sudah saya tulis dalam sebuah buku yang bernama buku Munajat Sholawat. Ini buku yang saya tulis, buku Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi zikir Munajat Sholawat, wirid ya, wirid harian. Ini ada beberapa halaman, dari halaman 17 sampai halaman 57 ini berisi zikir munajat sholawat. Diawali dengan istighfarnya, kemudian tawasulnya komplit disusun. Mungkin selama ini Anda yang membaca sholawat tanpa membaca tawasul, ini sudah dilengkapi dengan tawasulnya. Kemudian membaca sholawat zikirnya, ada teks Arab, teks Indonesia. Kemudian setelah Anda membaca zikir sholawat, ditutup dengan doa liqabulil hajat. Hajat Anda apa wis? Pengen apa sama Allah? Sampaikan di doa ini, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana faidah zikir munajat sholawat ini sangat banyak. Di antaranya, orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam lunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, yang jualan laris, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapat syafaat kelak di hari kiamat oleh Rasulullah SAW. Silahkan diamalkan, ini fadilahnya sangat banyak sama saya yang alhamdulillah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hutangnya lunas, bisnisnya sukses, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Banyak sekali yang luar biasa berkah zikir munajat sholawat. Yang mungkin saja kalau dalam sebuah hadis ini kan disampaikan bahwa inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa-doa kita
sebagai hamba Allah itu mauqufun, berhenti baina sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, tidak naik tidak turun, apalagi sampai kepada Allah, apalagi sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti doa kita, doa mungkin kita selama ini doa minta ini minta itu, berhenti di antara langit dan bumi. Hatta tusolli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui zikir melalui selawat ini kita berharap doa kita yang selama ini berhenti di antara langit dan bumi didorong hingga sampai kepada Allah, hingga kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bisa dipesan, infaknya hanya 100.000 tapi luar biasa. Saya nggak akan banyak cerita tentang fadilahnya, tentang testimoninya. Silahkan dengan 100.000 infak Anda dapatkan bukunya, karena ini stok terbatas. Anda dapatkan keajaibannya ya. 100.000 kadang Anda beli rokok, beli ini kosmetik dan nggak pernah mikir. Silahkan, 100.000 bisa menjadi jalan keajaiban untuk Anda dapatkan. Selain berisi zikir, munajat, sholawat para jamaah, buku ini juga berisi sholawat pilihan. Artinya sholawat pilihan ini sudah saya susun juga. Misalnya Anda profesinya sebagai pedagang atau penjual atau bisnis, di sini ada sholawatnya agar jualan Anda laris, bisnis Anda sukses. Misalnya Anda pengen anak Anda soleh, solehah, nurut kepada Anda sebagai orang tua, ada sholawatnya di sini. Misalnya Anda pengen punya rumah, udah lama ngontrak, pengen punya rumah, ada sholawat dan amalannya di sini. Komplit, jadi banyak sekali sholawat pilihan. Pengen dapat jodoh, pengen rezeki lancar, setiap hari nggak kehabisan uang, ada. Kemudian buku ini juga dilengkapi dengan testimoni orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat, bahwasanya sholawat itu ada dan bahwasanya keajaiban dari sholawat itu ada dan keajaiban itu nyata. Sudah saatnya Anda mendapatkannya. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, klik link yang ada di deskripsi, itu langsung nyambung ke WhatsApp saya pribadi. Anda bisa konsultasi juga, atau yang mau pesan via Shopee juga bisa, tinggal klik itu ada. Semoga bermanfaat.